dari 20% dana desa itu ada namanya program ketahanan pangan. Nah ini belum nyambung, benar, antara kita pemerintah daerah dalam hal ini ketahanan pangan dengan desa enggak. Seolah-olah terpisah, padahal kita ini satu kesatuan, enggak. Tapi kadang-kala masyarakat ini ada yang nyentrum, ada yang macam-macam. Ketika ditegur dia ngomong, ya sudah, ngapain kamu nak repot-repot, ini duit pemerintah juga. Enggak. Nah ketika dengan dana terbatas, kegiatan kita terbatas, ya enggak. Dengan kegiatan terbatas, target-target itu juga terbatas, enggak. Dengan dana terbatas, gimana kita mau menyelesaikan kerawan pangan yang begitu. Ya sekarang dalam keadaan normal. Tapi ketika ada percuma pimpinan yang punya inovasi yang di bawahnya ndak dukung, ada ya SDM-nya ndak mumpuni, ada, nah ndak bakal selesai. Apalagi pada podcast Info Sumsel edisi kali ini saya kedatangan sahabat lama dan juga sekarang sudah sukses nih sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang. Mungkin langsung saja kita berkenalan dengan Bung Noperman Subri. Apa kabar? alhamdulillah sehat. Ya. Saya kenal dengan Bung Noperman ini sebagai guru. Lama tidak ketemu sebagai camat. Sama. Terus Tapi yang paling penting awalnya wartawan dulu ya. Itu basic. kemudian sudah baru ketemu sekarang sebagai kepala dinas. Itu ceritanya gimana? Ceritanya itu ya panjang ya. Jadi berawal dari awalnya kan ya itu kita waktu ketemu dulu cita-citanya di jurnalis kok ndak kesampaian mana. Nah, itu kan nanti membelok arah ini jadi guru. Ketika jadi guru diminta waktu saat itu oleh Pak Joji, kebetulan terpilih jadi Bupati Empat Lawang untuk mudik katanya. Mudik, ayo kita sama-sama membangun kampung halaman. Sebenarnya kalau dihitung-hitung agak rugi juga. Rugi apa? Banyak yang dari pegawai yang dari daerah itu kan pengennya masuk Palembang. Sementara kita malah mudik. Lagi dianggap mundur. Tapi motivasinya bukan itu, sesuai dengan keinginan beliau. Ayo kita sama-sama bangun Palembang sesuai dengan ya kemampuan. Nah ya sampai sekarang ini syukur alhamdulillah ya masih betah dan kegiatan atau kerjaan itu ya lumayan lah. Yang mulai dari begitu datang gitu sesuai tahapan. Jadi nitap dulu di Dikna, karena kita latar belakangnya pendidikan. Kita awalnya fungsional, karena ngantor harus diurus jadi struktural. Udah 6 bulan ya belajar lah. Udah kenal. Di ketahanan pangan sekarang. Ya. Program apa yang ditawarkan Bung Perman untuk ketahanan pangan di Empat Lawang ini? Saya diangkat ya dipercaya untuk ngurusin ketahanan pangan itu mulai 12 September 2003. Nah ketahanan pangan ini kebanyakan yang kita kerjakan itu rata-rata pasca artinya produk kan ya. Nah awalnya ketahanan pangan ini bagian dari dinas pertanian. Nah, karena nomenklatur ya keinginan pemerintah ya terpisah. Ya, kita cenderung ya tadi pasca. Ya, misalnya bagaimana caranya ketahanan pangan yang ada di daerah itu diperkuat ya. Makanya ada stok cadangan pangan gitu ya. Bagaimana caranya daerah itu tidak terjadi kerawanan pangan. Sudah itu ya kebanyakan kita main angko juga. Main angko dan arti kita data itu. Data ini daerah rawan pangan, ini daerah minus sebenarnya itu. Yang paling krusial apa sih sebenarnya di ketahanan pangan ini sekarang di Empat Lawang ini?
soal produk pertanian gimana? Kalau produk pertanian kan itu kan ke pertanian, tapi kita cenderungnya ke apa, kebutuhan pokok itu. Kebutuhan Makanya pokok. beras yang gitu kelola itu mana, apa, stok beras gimana, minyak, ya enggak? Sudah itu gula yang itu, ya produk paca lah yang dikonsumsi oleh Masyarakat. masyarakat, ya enggak? Seandai ikut partisipasi sama sekedar apa, stimulus misalnya, oh ya udah ketahanan pangan kan ada bidang apa, ketersediaan. Bidang tersediaan Persediaan gimana sekarang di Balawang cukup? cukup. Cukup ya. Ya cukup, ya cukup. Karena basis kita di apa, di Palawang itu kan wilayah pertanian, ya enggak? Walaupun ada produk-produk tertentu harus kita apa, hadirkan ya dari daerah tetangga kita. Misal sayur tertentu didatangkan dari pagar alam, didatangkan dari Curup, ya enggak? Nah itu. Kemarin baca-baca dari program-program dari Bung Noperman ini cukup banyak. Tapi ya lucu-lucu lah namanya. Ada Bapang Elma gitu. Terus ada apa macam-macam. Apa sih sebenarnya itu program itu? Eh, Bapang Elma itu singkatan ya, singkatan dari Bank Pangan Empat Lawang Madani. Jadi kalau bank itu ketika bicara soal keuangan segalanya ada di situ. Mau kredit, mau informasi apa, mau pinjam, mau nabung seperti itu. Nah saya berkeinginan ke depan itu dengan adanya Bank Pangan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pangan khususnya yang di daerah Pak Lawang ya bisa diselesaikan lah di sana. Nah salah satu yang apa yang kita kelola ya tapi sebatas apa, evaluasi dengan monitoring, misalnya ada bantuan beras untuk yang miskin, ekstra miskin itu kan untuk Palawang itu per PKM itu 17 ribuan itu. Nah kadang-kadang datanya itu ada di dinas sosial seperti itu, masyarakat tidak tahu. Nah dengan ada Bank Pangan ini minimal tahu, oh siapa yang dapat, siapa yang tidak ada lagi, berapa kebutuhan stok beras yang ada di Pak Lawang, enggak? Siapa yang berhak dapat bantuan. Artinya bank itu ketika bicara ketahanan pangan ya bank itu, ya. Ya Bank Pangan. Bank itu artinya bapak. Arti bapak itu tempat kita ngadu. Nah masyarakat anak kan ngadu, Pak gimana ini kurang ini. Nah, ya, dengan harapan bisa. Sekali pendataan juga berarti ya. Iya benar. Nanti artinya segala informasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, ada itu lihatnya di Bank Pangan. Nah, saya mau menggambarkan kan kalau di provinsi atau daerah lain itu ada ketika apa harga melonjak, berarti kita punya kewajiban untuk operasi pasar murah. Nah, harapannya ya di situ, beda informasi itu. Beda. Jadi masyarakat tidak lagi nanyo, kok kenapa aku tidak dapat? Oh kenapa si anu dapat? Kenapa ini berubah? Nah dengan ada Bank Pangan tuh mereka bisa ngasih soal informasi, ya pertama soal informasi. Yang kedua itu tadi kebutuhan tadi, kita kan punya kewajiban, ada program gerakan pangan murah. Nah, udah itu ada operasi kerjasamanya dengan Disperindak kan itu biasanya kita gandeng kan atau tim TPID kan, ya tim pengendali informasi daerah kerjasama dengan ya swasta lah ya. Bulog yang jadi sandaran utama lah terutama kebutuhan pokok soal beras itu ya. Dalam pengelolaan ketahanan pangan ini kendalanya apa sih sebenarnya Bung Noperman di Balawang itu? Kendalanya ya biasanya klasik lah soal dana lah. Dana. Palawang ini begitu Covid ini ya apa ya kesusahan lah ya. Karena ketahanan pangan ini dianggap dinas yang tidak terlalu besar. Tapi yang merasa prihatin bagi saya itu sekarang di kabinet Prabowo itu kan ada menteri koordinator bidang pangan. Artinya pangan menjadi apa? Menjadi ya prioritas utama.
belum lagi ada program makanan bergizi gratis. Nah itu mungkin melibatkan tuh. Yang kendala kedua, nah kita mungkin nggak tahu, saya ini masih saya telusuri bagaimana caranya. Sebenarnya di tiap desa itu kan ada dana desa. Dari 20% dana desa itu ada namanya program ketahanan pangan. Nah ini belum nyambung, benar, antara kita pemerintah daerah dalam hal ini ketahanan pangan dengan desa enggak. Seolah-olah terpisah, padahal kita ini satu kesatuan, enggak. Kalau desa itu bagian dari ya pemerintah. Nah ini belum enggak. Nah ketika ada pendataan, itu kita kesulitan. Enggak. Ada penanaman serentak. Ya sebenarnya kita enggak repot-repot nyiapkan lahan, sebenarnya enggak nyari-nyari. Wong di desa ada. Nah ini saya sempat pamit dengan PJ Bupati. Kemarin kebetulan di depan pendamping desa ada jago dari forum kepala desa, saya bilang kita harus kerjasama karena ini tugas sama-sama, ya enggak. Walaupun mungkin dananya beda, dana desa dari pusat, sementara kita dari APBD. Tapi sedia ada komunikasi biar sama-sama, ya enggak. Ada sinkron ya? Ya ada sinkron. Dengan selama ini berdiri sendiri, kita enggak tahu apa aktivitas apa. Tapi kan Dinas Ketahanan Pangan baru kan dibentuk kan? Apanya? Dinas Ketahanan Pangan. Ya agak mungkin sudah hampir 5 tahun 4 tahun terakhir itu sebenarnya ya cukup lama juga ya. Jangan Tapi sampai Anda udah baru menjabat? terhitung 12 September 2023 ya, lebih kurang 15 bulan lah. Nah itu yang membuat kita prihatin itu ya seperti itu. Makanya sambil kalau kita merenung-renungnya, ketika saya camat dulu saya menggagas ketika di Paiker tuh ada namanya pelepasan bibit ikan. Ya kenapa di Paiker itu kan terkenal dengan lemang, makanan khasnya lemang, makanan dari ketan yang dimasak dengan bambu. Uniknya membedakan dengan daerah lain itu makannya bukan dengan sop misalnya seperti di Oki atau seperti di Padang pakai lemang kan, lemang. Nah kita pakai ikan. Nah yang memprihatinkan kita coba bicara soal ikan itu dari daerah Merasi. Ketika saya data di Paiker itu ada 13 sungai, bukan daerah Gersang segala macam itu. Kalau memang daerah Gersang oke lah, ikan dari daerah ini sungainya ngalir. Kok enggak bisa menyiapkan ikan untuk kebutuhan pertama daerah Paiker ini dengan sungainya yang masih bersih. Nah itu. Jadi itu tiap pengantin harus melepas itu. Toh organ saja mereka sanggup bayar sejuta 2 juta orkes ada yang 80, masa melepas bibit ikan yang ya deh yang enggak mampu lah kita anggap 2 kilo lah kan di sungai yang itu ada itu. Nah filosofinya artinya melepas ikan itu kehidupan pengantin itu seperti ikan yang baru lepas. Biasanya dikasih pakan di tempat ini lepas ya sudah. Ya pengantin seperti itu. Begitu lepas dari orang tua bergerak, gimana caranya eksis, cari makan sendiri, ada tantangan alam sehingga malamnya itu seperti itu simbol. Dan itu sebenarnya melepas ikan ini hal yang biasa pemerintah. Tapi kadang-kadang masyarakat ini ada yang nyentrum, ada yang macam-macam. Ketika ditegur dia ngomong ya sudah, ngapain kamu nak repot-repot, ini duit pemerintah juga. Nah ketika itu ada pelepasan ikan, ya pengantin itu ngomong, jangan katanya. Kan nak marah tidak bisa, kami ngelepas ini. Nah itu simbolnya. Jadi seperti itu ya, sama di tebing kita ada sedekah tengkat itu. Nah ini ada kaitannya dengan kegiatan Prabowo makan bergizi gratis itu. Sedekah tengkat itu rantang kan. Artinya kalau dulu rantang diisi untuk kita-kita yang ya pejabat turunnya. Padahal ya pejabat tidak usah lah dikasih rantangnya kan makanan yang di kulkas di rumah itu lebih mewah dari yang ngasih. Alangkah baiknya dibalik. Artinya kita kasih rantang isi makanan, kita kasihkan ke masyarakat yang sekitar kita yang duafa itu kan, biar dia menikmati. Ya, Itu makanan program makanan bergizi masuk di tanggung jawabnya Ketahanan Pangan nggak di Balaun? Nah makanan bergizi gratis itu kitanya belum jelas, fungsi kita nih sebatas apa belum tahu. Makanya kemarin sempat kita pemerintah pahlawan ya kita
rapatlah mensikapi seperti itu kemanunian yang namanya siapa yang Bertanggung jawab. bertanggung jawab ini ya. Siapa yang kalau bertanggung jawab tanggung jawab kita semua ya. Tapi siapa yang mengkoordinir siapa yang ini. Kalau bertanggung jawab terlibat. Tapi sejauh mana terlibatnya belum terurai. Misalnya ketahanan pangan apa? Tapi ada sinyal bahwa bahan baku, bahan pokok, misal telur segala macam itu disediakan di desa melalui BUMDes. Nah makanya dari awal tadi saya katakan yuk itu ketahanan pangan harus ada ini sinkronisasi dengan desa itu. Bersinergi lah ya. Bersinergi, bukan kita pengen ngatur yang 20% itu. Karena kan ya pengalaman, saya itu camat dulu pengalaman saya ketawa kok ada program, bagus program itu ya. Ketahanan pangan, pengembangan lili, pemeliharaan lili di kolam terpal. Saya ketawa, ada lagi yang kolam lele di ember. Kalau itu di Palembang, ya enggak, di rumah susun, lahan yang sempit, ya masuk akal ya enggak, terpal ini umpak lawang yang banyak lahan tidurnya maksudnya di terpal itu kan banyak tanah-tanah masyarakatnya yang bisa kalau seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak punya komunikasi tadi itu jadi ya seperti itu ya enggak. Sama ada saya paksakan dulu dalam arti positif. Oh Pak Kades jangan nanam jagung semua. Ya kamu kan punya lahan, ada sawit, boleh nanam bukan nanam miara kambing dengan asumsi kambing yang dari kita ini kebutuhan kita Pak Lawang ini kan dari luar. Iya kan? Karena di Islam itu kan siapa yang punya anak korban, akikah kan itu ini. Kalau kita yang bergerak kan kita menyiapkan kebutuhan kambing yang kena camat tebing dulu untuk tebing bisa dikelola, nanti kalau sukses bisa jual ditawarkan masyarakat buka penyediaan untuk kebutuhan akikah terutama kambing boleh kambingnya atau sudah dipotong, sudah dimasak. Itu banyak kan, banyak yang di masa kita kalah kreatif dengan yang di kota-kota jelas tidak ternak kambing gitu. Kok bisa kita yang ada lahan, nah ini seperti itu untuk menambah pendapatan. Karena kita di Pak Lawang pendapatan cuma dari dua, dari APBN dari APBD. Ya enggak? Seharusnya ada yang lain, pendapatan dari desa. Makanya yang di Klaten itu dia enggak mau dana desa itu dikembalikan biarlah karena dia Pak di PAD sendiri kita cuman ini lah. Karena daerah kita bukan daerah hasil minyak tambang enggak kan seperti Prabun desanya yang makmur walaupun satu kan karena dia dapat dana bagi hasil itu. Nah kita enggak ada. Nah harus kreatif desa itu. Minta ke pusat juga enggak nih nanti untuk pengelolaan dananya nih? Ya kita usahakan, makanya kita cari istilah kita Palembang dulu. Nah ya karena setahun ini saya pelajari dulu, ternyata banyak problem itu ya. Mana dana kita terbatas, dengan dana terbatas kegiatan kita terbatas. Ya enggak? Dengan kegiatan terbatas target-target itu juga terbatas. Ya enggak? Dengan dana terbatas gimana kita mau menyelesaikan kerawan pangan yang begitu. Ya sekarang dalam keadaan normal. Tapi ketika ada goncangan ekonomi, nah susah gitu. Ada bencana, susah gitu. Nah ini kan ya. Artinya memang masih dipelajari terus ya, ini mencari inovasi-inovasi. Iya inovasi tadi. Saya berharap yang tadi Bapak Elma tadi. Nah Bapak Elma tadi provinsi sudah mau tahu malah karena sudah di dalam itu. Nah ini kita masih dalam itu ya. Mudah-mudahan 2025 ini ada penampakan walaupun ada tahapnya tidak langsung stop seperti itu dengan segala keterbatasan ini. Tapi selama niatan kita baik di ketahanan pangan misalnya kalau percuma pimpinan yang punya inovasi yang di bawahnya tidak dukung ada SDM-nya tidak mumpuni nah tidak bakal selesai apalagi yang di atas kita mungkin Pak Bupati mungkin enggak dianggap
nggak mumpuni juga, nah ya sudah ya tuh tenggelam namanya Bapak Elma. Tapi mudah-mudahan kita telusuri mungkin dalam setahun ini udah. Jadi untuk untuk menurunkan angka inflasi itu ya, karena kita lambat di apa, sebenarnya sama di Lubuk Linggau tuh ada program taman inflasi ya ndak, ya sebenarnya hampir sama kan. Tapi dia karena SDM-nya mumpuni dia lebih coba ini ayo awal begitu saya awal masuk ketahanan pangan sudah pikiran saya ya di itu Bapang Elma itu. Ya, kenapa nama Bapang Elma ini namanya Bapang tuh bapak, ayah kan, tempat kita minta segalanya. Elma itu L-nya itu Pak Lawang, Madani ini visi misi Pak Bupati yang lama. Nah, mudah-mudahan ya beliau kembali dilantik, berarti dulu mungkin kalau kita sebut ini visi misi Madani pertama, jilid pertama, ini jilid kedua. Nah, mudah-mudahan ya. Tapi itulah dukungan tidak selesai oleh kita, dukung di staf kita, pemerintah juga. Dan yang tidak kalah pentingnya ya dana tadi. Nah, ya mudah-mudahan. Ya. Nah, soal dana itu mungkin tugasnya kepala dinas dan tugas Perman lah untuk Ya makanya itu karena kita baca sama-sama ini, nah tidak bisa diselesaikan oleh dana yang ada di kita, mesti ada cari sumber-sumber yang lain yang tidak menabrak aturan seperti itu. yakin bisa. Insya Allah, karena berkaca dari inovasi yang pernah kita buat di mana di Quaker dengan pelepasan bibit ikan tadi. Itu saya mulai pula di Pak Lawang tuh ketika ada kegiatan, ada diperintahkan datang, ada kegiatan harus pakaian khas. Nah kita mulai dari Quaker, kita bukan batik Quaker kan. Nah, jadi selama penyelenggaraan pemilihan putra putri Sriwijaya, ketika peserta pakai baju khas ya pakai penyelenggaraan 3 tahun terakhir. Nah yang keempat tahun ini kita mungkin motifnya beda gitu. Ya di tebing juga ada sedekah, Tengkar. ada sudah itu apa jargon itu semangatnya tebing tinggi kota lintas, karena kita pelintasan, enggak kok pelintasan tuh biasanya maju tempat melintas kan, tempat di sana. Nah ini enggak tahu ya, singkatan juga kan pelintasan itu, karena posisi tebing itu strategi sebenarnya. Mau ke pagar alam lebih kurang 70-an, mau ke Lahat begitu juga, demi ke Linggau seperti itu juga kan, cuman agak jauh mau ke Kepayahan. Nah itu kan betul 4 pintu itu kan. Ya. Baik, mungkin untuk closing statement-nya ke masyarakat Pak Lawang dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan mungkin disampaikan ke masyarakat, Bung Perman langsung. Kita ketahanan pangan ini merancang program namanya Bapang Elma, Bank Pangan Pak Lawang Madani. Artinya dengan adanya Bapang Elma, segala sesuatu yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab ketahanan pangan bisa diselesaikan di ketahanan pangan. Jangan sampai ada riak-riak lagi yang sederhana saja. Kadang data itu siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, itu masih ribut. Dinas-dinas terkait kadang tidak mau, ini tidak boleh data ini sifatnya rahasia kan, padahal harus terbuka. Nah, dengan ada Bapang Elma ini kita bisa menyelesaikan. Ketika ada gerakan pasar murah, kita hadir di situ, jelas konsepnya. Kita ada operasi pasar dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, di Superindak, Ekobank ya di sana rupanya. Jadi seperti ya bank lah ya. Tempat kalau bank soal keuangan, ini soal Informasi. pangan ya. Tapi itulah, sehebat apapun program kita kalau tanpa dukungan dari masyarakat maka hasilnya tidak bakal maksimal dan tinggal nama sudah Bapang Elma sudah habis seperti itu. Baik, kami akhiri dengan ucapan
Terima kasih.